Aku hidup di sebuah desa yang mana dari sebuah keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang berpunya ataupun boleh dikatakan kaya. Bapakku adalah pegawai negeri biasa, dan untuk menopang kehidupanku dan adik-adikku dan seorang kakakku, maka ibuku pun berjualan di rumah. Dari seluruh anaknya yang berjumlah 9, tentunya tidak mudah untuk menghidupi dan mencukupi bagaimana dari hari ke hari. Dan aku sebagai anak nomor 2, karena untuk mendukung juga ekonomi dari keluargaku, maka selalu membantu ibuku agar bisa berjualan dan juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun demikian, bahwa aku pun mempunyai cita-cita, di mana aku pun juga kepingin nantinya menjadi seorang juga pegawai, bisa bekerja. Keseharianku adalah membantu ibuku. Bangun sudah sangat pagi untuk ke pasar, belanja istilahnya kulaan, yang itu yang melaksanakan adalah aku, sehingga waktu untuk belajar pun tentunya aku gunakan ketika malam hari. Setelah belanja pagi, berangkat jam 4, selesai seputar setengah 6, dan juga menolong membantu ibuku. Baru persiapan aku nantinya jam 7:04 untuk menuju ke sekolahanku dengan berjalan kaki dengan jarak yang lumayan. Setelah pulang juga sama, aku membantu kegiatan ibuku supaya ibuku juga tidak kecapean. Walaupun
Mungkin ketika saat itu banyak seusiaku pada bermain-main di lapangan, dan juga ada juga yang bermain-main di rumahnya bersama teman-teman. Namun untuk aku sangat jarang sekali. Aku lebih mengutamakan membantu ibuku daripada aku harus bermain. Warung ibuku tutup jam 9 malam. Karena kadang ketika jam-jam 8 hingga 9 justru banyak orang-orang yang kadang membeli dagangan ibuku, baik itu kehabisan kopi, gula, teh, dan mungkin yang lainnya. Untuk itu, jam belajarku selalu saya gunakan ketika malam hari. Dan warung ibuku ditutup oleh bapakku ketika jam 9 sudah bertentang. Tuing, tuing, tuing 9 kali. Mulailah aku persiapan untuk belajar. Karena memang ketika malamlah aku baru bisa belajar. Ketika adik-adikku yang masih kecil, yang umurnya juga sangat-sangat mepet antara adik dan adiknya, dan juga kedua orangku sudah tidur, kebiasaankulah aku belajar. Karena ketika malam itu sepertinya pelajaran yang ada diberikan oleh guruku juga mudah sekali saya pelajari. Suatu saat, tidak seperti biasanya, perutku terasa lapar, lemas. Aduh, saya lihat di dapur yang begitu sederhananya sudah tidak ada apa-apa. Ya sudah, aku membuat teh panas untuk mengisi perutku. Tumben hari ini aku terasa lapar banget. Dan ketika perutku semakin melilit, terdengar di luar, dan itu pukul 12 malam. Ada totokan penjual bakso. Tok, tok, tok. So, bakso. Tok, tok, tok. So,
bakso. Bah, kebetulan tumben ada jam segini masih ada jual. Biasanya paling seputar jam 10, setengah 11 bakso itu melewati rumahku. Ku buka tasku, kulihat apakah masih ada uang di tasku, karena aku sudah tahu pasti ada, karena setiap diberi sangu oleh ibuku sering tidak aku belikan. Saya simpan, barangkali nantinya ada perlu. Jarang sekali aku jajan, lebih baik aku simpan. Dan jumlahnya tak lihat, masih ada uang 2 rupiah. Berarti cukup untuk beli bakso. Kala itu ku buka pintu, aku keluar. Di luar tidak ada. Aku ke pekarangan melihat ke jalan. Oh, ternyata penjual baksonya ada di perempatan jalan. Saya panggil. Iya. Bakso. Rene mas. Ya, suaranya anak kecil. Maka kelihatan dari jauh lampu penjual bakso. Kalau Jawanya itu tintir. Berjalan menuju ke arah rumahku yang jaraknya cukup agak lumayan. Kutunggu. Kelihatan karena ketika zaman dulu bukan seperti sekarang. Jalan itu gelap. Kalaupun ada di pinggir jalan, rumah itu yang pasang adalah lentera, lampu tintir itu loh, sehingga tidak bisa terang benderang. Akhirnya bakso itu menuju ke sini yang masih kelihatan lampunya. Tintir penjual bakso. Semakin dekat, yang kulihat adalah api yang berjalan menuju ke arahku. Pertama kecil, terus membesar. Saya lihat tidak ada penjual bakso, tapi yang ada hanya api semakin besar. Akhirnya saya lihat api itu langsung naik ke atas. Wah, ketakutan aku. Langsung masuk ke rumah. Ku tutup pintunya rapat-rapat. Langsung menuju bersama-sama keluargaku, karena saat itu kita tidurnya bareng. Sampai pagi aku tidak bisa tidur. Sampai sekarang masih mengiang-iang dan selalu membuatku merinding. Tunggu kisah selanjutnya dari Mas Horizon de Costa.
Selamat malam. Salam hororisasi.